Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala rasulihi wa abdih wa ala alihi wa ashabihi wa wafdih. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, para jamaah Masjid Khadijah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat, karunia dan taufiknya. Di kesempatan malam hari ini kita bisa hadir, berkumpul, mengadakan majelis ilmu di mana kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Azim bin Badawi Al-Misri hafizahullah ta'ala. Baik, jamaah sekalian, kita akan lanjutkan kitab yang baru kita mulai pembahasannya pada pekan yang lalu, yaitu Kitabul Aimani wan Nudur. Kitabul Aimani wan Nudur, yakni kitab tentang sumpah dan nazar. Ya, kitab tentang sumpah dan nazar. Ya. Baik. Ada dua subbahasan sudah kita bawakan pada pertemuan yang lalu, yaitu yang pertama adalah definisi al-aiman, sumpah, ya, itu sudah. Dan kemudian yang kedua adalah dalam hal apa sumpah itu berlaku. Ya, dalam hal apa sumpah itu berlaku, atau kapan sumpah itu berlaku. Nah, kita lanjutkan subbahasan yang ketiga. Qala al-muallif, berkata Syekh Abdul Azim bin Badawi, ini subbahasan yang ketiga, al-halifu bi ghairillahi syirkun. Al-halifu bi ghairillah syirkun. Bersumpah dengan selain nama Allah merupakan kesyirikan. Ya, bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, ini termasuk perbuatan syirik. Nah, makanya ya sekalian, kita katakan bahwa permasalahan sumpah ini erat kaitannya dengan masalah akidah. Ya, tidak bisa dipisahkan dengan masalah tauhid, karena ada pembahasan tentang syirik yang merupakan lawan dari tauhid. Nah, maka dibahaslah di dalam kitab ini, walaupun ini adalah kitab fikih. Kitab Al-Wajiz ini adalah kitab fikih, namun masalah sumpah itu berhubungan dengan masalah akidah.
Sumpah dengan menyebut nama selain Allah adalah syirik. Dalilnya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Man halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, yaitu dia bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, faqad kafara aw asyrak, maka sungguh dia telah kufur atau berbuat syirik. Maka sungguh dia telah kufur atau berbuat syirik. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Hadisnya jamaah sekalian, Nabi mengancam barang siapa yang bersumpah dan dalam sumpahnya dia menyebut yang selain Allah, ya, walaupun yang dia sebut adalah Rasulullah. Ini banyak di masyarakat kita, demi Allah, demi Rasulullah, tidak boleh, ya, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk, manusia biasa. Demi Ka'bah, wal Ka'bah, tidak boleh, walaupun Ka'bah adalah Baitullah, rumah Allah, tapi tetap makhluk selain Allah. Kita hanya boleh bersumpah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka hadisnya, siapa saja yang bersumpah dan dalam sumpahnya dia menyebut nama selain Allah, siapapun selain Allah, faqad kafara au asyrak, maka sungguh dia telah kafir atau berbuat syirik. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Kemudian ikhwabillah, syiriknya di sini syirik apa? Ya. Syirik apa yang dimaksud? Karena kalau kita belajar tauhid, syirik terbagi menjadi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirkun akbar dan syirkun asghar. Ya. Nah, sekarang syiriknya termasuk syirik apa? Jenis apa? Besarkah atau kecil? Kalau orang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Nah, hibati fillah, para jamaah sekalian, para ulama kita menjelaskan bahwa bisa kecil, bisa besar. Orang yang bersumpah dengan selain nama Allah bisa terjerumus ke dalam syirik kecil, bisa juga syirik besar. Oh, kok seperti itu? Penjelasan ulama kita, kalau dalam sumpahnya dia menyebut nama selain Allah dan yang dia sebut itu dia posisikan seperti kedudukannya Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya dia bersumpah menyebut demi Rasulullah. Ya, ini kan sudah bersumpah dengan selain Allah kan?
Rasulullah bukan Allah. Dia sebutkan demi Rasulullah. Dan dia dalam keyakinannya meyakini Rasulullah itu seperti Allah. Ya, seperti Allah. Ya. Sekufu dengan Allah dalam hal kemuliaan, keagungan, kebesaran, kedudukannya sama. Dia samakan Rasulullah dengan Allah. Kalau dia meyakini itu dalam sumpahnya, maka ini syirik besar. Ya. Sumpah yang seperti ini masuk kategori syirik besar. Ya. Karena tidak ada bedanya dengan dia meyakini ada makhluk setara dengan Allah Subhanahu wa taala, sekufu dengan Allah. Itu kan syirik besar kan? Itu kan syirik besar. Ya. Jadi hati-hati, ini syirik lafaz, syirik dengan ucapan. Nah ini. Kemudian kapan masuk kategori syirik kecil? Jikalau dia dalam sumpahnya dengan menyebut nama selain Allah, dia tidak menyamakan dengan Allah. Ya, dia menyebutkan demi Rasulullah. Tapi Rasulullah itu yang masih di bawah levelnya, kedudukannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk kategori syirik kecil. Tapi tetap ini perbuatan yang diharamkan, dilarang. Ya, tetap berbahaya. Jangan kita katakan tidak apa-apa itu kamu bersumpah dengan nama selain Allah, cuma syirik kecil ji. Jangan. Ya, selama itu perbuatan syirik, itu adalah dosa yang paling besar. Mau kecil apalagi besar, syirik tetap di atasnya dosa-dosa besar. Ya. Jadi kita cuma di sini dalam kerangka kita menuntut ilmu, kita membedakan kapan bersumpah dengan menyebut selain Allah itu syirik kecil dan kapan termasuk syirik besar. Nah, dalil yang berikutnya. Dalil yang berikutnya, wa an Abi Hurairah qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man halafa minkum, barang siapa yang bersumpah di antara kalian, faqala fi halifi, lalu dia berkata dalam sumpahnya, billat, demi Latah. Al-Lat adalah salah satu nama berhala terbesar orang-orang musyrik, ya, di masa jahiliyah. Selain Uzza ada juga Manat, ada Al-Hubal. Ya. Al-Lat. Dia berkata dalam sumpahnya, billat, demi Latah, berhala kan, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Siapa yang mengucapkan seperti itu dalam sumpahnya, kata Rasulullah, falyaqul, hendaknya dia mengucapkan sesudah itu, la ilaha illallah. Hendaknya dia mengucapkan sesudah sumpahnya dengan selain Allah, la ilaha illallah. Artinya dia segera memperbaharui keimanannya, dia memperbaharui tauhidnya, karena ucapannya tadi sudah menodai kemurnian akidahnya.
Ucapannya tadi demi Lata sudah mencederai keutuhan tauhidnya. Ya, sementara kita diperintahkan oleh agama untuk senantiasa menjaga kemurnian akidah kita. Jangan sampai ada bercak-bercak noda-noda kesyirikan. Walaupun tidak sampai berbuat kesyirikan. Ya, kita diperintahkan untuk menjaga akidah kita, ucapan kita jangan sampai ada yang mengandung kesyirikan. Ya, terkhusus dengan sumpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti ada ayatnya dibawakan oleh beliau, wahfadhu aimanakum. Wahfadhu aimanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Ya. Allah menyuruh kita untuk menjaga sumpah kita. Kalau kita harus bersumpah, jaga. Jangan sampai sumpah kita mengandung berbau kesyirikan. Karena itu menafikan kesempurnaan tauhid, menodai kemurnian akidah. Makanya segera perbaharui tauhidnya. Orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, contoh dia mengatakan demi Lata. Demi Lata, ini nama berhala. Maka hendaknya segera dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang diibadahi, yang wajib diilahkan kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, supaya bisa menetralisir, bisa kembali mensterilkan ya ucapannya yang sempat menodai kemurnian tauhidnya. Ya, dan ini banyak dalam perkara-perkara lain juga seperti itu. Contoh misalnya kalau ada orang ragu-ragu, tiba-tiba muncul dalam benaknya, dalam khayalannya, siapa yang menciptakan Allah? Ya, tiba-tiba lagi rebahan, lagi baring-baring, ya, dapat bisikan syaitan, ya, berpikir tentang Allah, tentang zatnya. Ya, siapa yang ciptakan Allah? Nah, kata Rasulullah segera mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Segera dia ucapkan itu, amantu billah, supaya hilang segera itu, ya, bisikan-bisikan, khayalan-khayalan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalam rangka memurnikan akidah kita. Seperti juga ini masalah sumpah ini, segera dia mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Nah, ini pertanda bahwasanya bersumpah dengan nama selain Allah ini sudah termasuk perkara syirik. Ya, makanya langsung diperbaiki, langsung dibersihkan kembali, dimurnikan kembali dengan mengucapkan kalimat tauhid. Nah, kemudian ada lanjutan hadisnya, wa man qala li sahibi, barang siapa yang berkata kepada temannya. Siapa yang berkata kepada temannya, ta'al uqamirka falyatasaddaq. Siapa yang berkata kepada temannya, ayo kesini, mari kemari, aku bertaruh denganmu, kita taruhan yuk. Nah, biasa itu di masyarakat, taruhan yuk. Walaupun tidak betul-betul taruhan atau berjudi. Ya, misalnya nanti malam ada pertandingan bola, ya, timnas misalnya lawan Malaysia. Kemudian ya dia mengatakan kepada temannya, taruhan, ya, Indonesia menang 3-1. Walaupun tidak betul-betul terjadi, tidak betul-betul bertaruh atau berjudi, ini tidak boleh.
Tidak boleh. Dan kalau sempat dia mengucapkan berapa uang taruhan, saya taruhan yuk timnas menang malam ini 3-1, 50.000. Tapi tidak terjadi, cuma dia sudah mengucapkan itu. Nah, ini tidak boleh. Dan konsekuensinya apa kata Rasulullah dalam lanjutan hadisnya? Falyatasaddaq, hendaknya dia bersedekah. Hendaknya dia bersedekah. Kata para ulama, dia bersedekah dengan sejumlah uang yang dia sebutkan dalam taruhannya tadi. Ya. Kalau 50.000 dia sebutkan tadi, ya 50.000 dia sedekahkan. Ini dalam rangka dia betul-betul tadi mensterilkan kembali ucapannya yang keliru. Ya. Tuh dia menghapus kesalahannya tadi, mengajak temannya bertaruh, berjudi. Ya. Walaupun tidak betul-betul terwujud, tapi dia sudah terlanjur mengucapkan, ada konsekuensinya, yaitu dia falyatasaddaq, hendaknya dia bersedekah. Nah, di kitab-kitab fikih yang mensyarah hadis ini disebutkan sejumlah dengan ya apa yang dia sebutkan dalam taruhannya. Hadis sahih muttafaqun alaih. Nah, ini hibatillah, dua hadis ini menandakan bahwa perkara sumpah termasuk perkara akidah, dan kita harus berhati-hati dalam sumpah. Sumpah kita harus menjaga sumpah-sumpah kita, karena kalau tidak bisa terjerumus ke dalam syirkun lafzi, syirik lafaz. Nah, selesai subbahasan ini, kita beralih ke yang keempat, masalah yang keempat, syubhatun wa jawabuha. Syubhatun wa jawabuha, syubhat dan sanggahannya, syubhat dan jawabannya. Ya, ada syubhat seputar bersumpah. Kata Syekh hafizahullah, ya'tadirul ba'du an halifihim bi ghairillah annahum yakhafunal kadhib. Sebagian menyampaikan uzur atau menyampaikan alasan tentang sumpah mereka dengan menyebut nama selain Allah, bahwa mereka takut berdusta. Ya. Sebagian menyampaikan uzur atau alasannya. Ya, kenapa dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah? Katanya kalau menyebut nama Allah ini besar resikonya, besar konsekuensinya, tanggung jawabnya. Bawa nama Tuhan, ya, bawa nama Tuhan. Lebih baik sebut nama yang lain selain Allah. Itu dalam persepsi dia seperti itu. Kenapa bersumpah dengan nama selain Allah? Yang selain Allah itu sebesar apapun tetap makhluk. Jadi lebih ringan daripada kita bawa nama Tuhan, kemudian kita tidak bisa menepati sumpah kita, konsekuensinya berat. Lebih baik menyebut nama selain Allah. Nah, itu syubhatnya. Itu syubhatnya, kerancuannya, takut dusta. Nah, maqaulillahi ta'ala, wah, mereka berdalil juga. Ya, berdalil juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 224, wala taj'alullaha urdatan liaymanikum, wala taj'alullaha urdatan liaymanikum. Lanjutan ayatnya kalau di kitab
ini cetakan ini cuma sampai segitu ayatnya. Wala taj'alullaha 'urdatan liaimanikum. Dan janganlah kalian jadikan nama Allah dalam sumpah kalian itu sebagai penghalang. Lanjutannya antabarru wa tuslihu bainan nas. Ya, sehingga kalian tidak jadi berbuat kebaikan atau memperbaiki hubungan di antara sesama manusia. Jangan bawa nama Tuhan. Nah, ya, jangan bawa nama Tuhan. Lebih baik sebut yang selain Allah. Nah, itu syubhatnya. Dia pakai dalil ayat ini, wala taj'alullaha 'urdatan liaimanikum an tabarru wa tuslihu bainan nas. Dan janganlah kalian jadikan dalam sumpah kalian nama selain Allah sebagai penghalang kalian untuk berbuat kebaikan dan berbuat islah di antara sesama manusia. Al-Baqarah 224. Ini syubhatnya. Ya Mas. Ya, bisa dipahami ya. Ini orang-orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, katanya lebih ringan daripada kita bawa-bawa nama Tuhan. Ya, kita tidak bisa tepati sumpah kita, berat hukumannya. Lebih baik menyebut nama makhluk. Makanya banyak di masyarakat, demi Rasulullah, ya, demi ayahku, demi ibuku, ya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sanggahan terhadap syubhat ini? Wa jawabu hadhihi syubhat, dan jawaban atau sanggahan terhadap syubhat ini, marawahu Mis'ar bin Kidam, apa yang diriwayatkan oleh Mis'ar bin Kidam an Wabrah ibni Abdurrahman, dari Wabrah bin Abdurrahman, qala, beliau berkata, qala Abdullah berkata. Abdullah yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud berkata, la an ahlifa billahi kadziban. Ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bersumpah tapi tetap menyebut nama Allah, dusta. Aku menyebut nama Allah, aku bersumpah dengan menyebut nama Allah, tapi aku dusta. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an ahlifa bi ghairihi shadiqa, daripada aku bersumpah menyebut nama selain Allah walaupun aku jujur. Kita ulangi, yang masan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, aku bersumpah menyebut nama Allah tapi aku dusta, bohong, ya, masih lebih aku sukai daripada bersumpah menyebut nama selain Allah walaupun aku jujur. Ya, nah, ini sahih perkataan Ibnu Mas'ud, riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Kenapa kira-kira jamaah sekalian? Aku bersumpah menyebut nama Allah, berarti tidak syirik karena masih menyebut nama Allah. Walaupun dusta dosa, tapi belum sampai ke tingkat syirik, masih di bawahnya syirik, masih lebih ringan daripada jujur, walaupun jujur, ya, tapi sumpahnya menyebut nama selain Allah, syirik. Jujur tapi syirik. Ya, kamu dari mana? Ya, saya baru dari pohon keramat itu, bawa sesajian. Jujur dia. Ya, jujur dia. Ya kan? Barusan bawa pisang, ya, ayam, sembelihan. Ya, saya persembahkan jadi tumbal. Saya meyakini pohon keramat itu ada penunggunya. Jujur dia, tidak bohong, tapi berbuat syirik. Ya, apa arti kejujurannya? Ya, kalau dia berbuat syirik. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, saya bersumpah dengan menyebut nama Allah walaupun saya berbohong, berdusta, ya,
Ya, masih lebih saya sukai, lebih ringan hukumannya, dosanya daripada saya jujur tapi bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Nah, pedagang buah, demi Allah Pak, ini jeruk ini manis sekali. Ya, manis. Dusta dia. Ya, dia tahu itu kecut. Ya, ya. Kecut jeruknya, ya, kaci jeruknya. Ya, tapi dia dalam sumpahnya masih menyebut nama Allah, demi Allah katanya. Ya, walaupun ini juga salah, kita tidak benarkan kebohongannya, itu juga dosa, ya. Ya, itu juga dosa. Itu namanya nanti sumpah palsu, al-yaminul ghamus, nanti ada pembahasannya. Tetapi itu juga dosa dan dilarang. Ya, tapi dia masih mendingan dari sisi hukum, masih lebih ringan karena dia masih menyebut nama Allah dalam sumpahnya dibandingkan pedagang sebelahnya, ya, menyebut nama selain Allah, demi kakekku, ya, jeruk ini manis sekali, ya, ini, ya, jujur dia tapi sudah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jawabannya. Jadi janganlah karena takut dusta kemudian berpaling menyebut nama selain Allah dalam sumpah. Nah, kemudian dalil yang mereka bawakan, bagaimana cara menjawabnya? Kata Syekh, ammal ayat, adapun ayat yaitu Al-Baqarah 224, fa maknaha, maka maknanya kama dzakar Ibnu Katsirin rahimahullah an Ibnu Abbas, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, karena ayat Al-Qur'an ya kita harus kembalikan kepada tafsirnya. Ya, untuk memahami suatu ayat jangan kita pahami dengan akal kita sendiri, kembalikan kepada tafsirnya, tafsir kaum salaf, tafsir yang mu'tabar. Ibnu Abbas yang berjuluk Turjumanul Quran menafsirkan, qala la taj'alanna urdatan liyaminika alla tasna'al khairah. Maknanya ayat itu, janganlah sekali-kali engkau menjadikan sumpahmu sebagai penghalang engkau berbuat kebaikan kepada orang lain, ya. Jangan menjadi penghalang sumpahmu, ya, untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Nah, artinya wafillah, ya, seseorang hendak berbuat suatu kebaikan, ya, tapi ya karena beberapa faktor dia menghindari atau tidak jadi berbuat kebaikan, sampai-sampai dia berani bersumpah bukan dia yang melakukannya. Ya, misalnya ya mungkin kita bisa contohkan, ada orang yang atau saudara kita yang membutuhkan bantuan, sedang sakit atau ditimpa musibah, kecelakaan atau bencana, ya, kemudian si A sudah bersiap-siap ingin membantu, bahkan mungkin dia sudah membantu. Nah, kemudian ada yang mengatakan, kamu yang bantu ya, kamu yang kirimkan bantuan kepadanya. Ya, oh bukan saya, bukan saya, demi Allah bukan saya. Ya, dia bersumpah, ya, untuk menafikan atau menolak, ya, orang-orang menisbatkan atau menyandarkan dirinya berbuat suatu kebaikan kepada orang lain. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Ya, mungkin dia takut riya, tapi jangan sampai dia menggunakan sumpah untuk hal itu. Dia semua mengatakan dia ada hamba Allah, ada muhsinin, ada dermawan. Ya, tidak usah dia sampai bersumpah menyebut nama Allah supaya dipercaya oleh orang ucapannya. Oh, bukan dia yang membantu. Ya, ini yang dimaksud ayat ini. Jangan sampai sumpahmu itu menjadi penghalang untuk kamu berbuat kebaikan. Walakin kaffir an yaminik wasna'il khaira. Ini konsekuensinya.
ya, bayar kafarah sumpahmu. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Kalau orang melanggar sumpahnya, tidak menepati sumpahnya, itu ada kafarahnya, jamaah sekalian. Ya, ada kafarahnya. Kita pernah bersumpah, demi Allah saya tidak mau makan kue ini. Makan juga nanti. Nah, melanggar sumpah. Ya, demi Allah saya tidak mau lagi datang ke warung itu, tidak enak itu makanannya, masakannya di situ. Suatu saat dia ditraktir temannya di tempat itu, melanggar sumpahnya. Ya, ada kafarahnya. Ya, nanti akan kita pelajari insyaallah taala. Ya, jadi bayarlah kafarah sumpahmu dan berbuatlah kebaikan. Ya, jangan sampai sumpah itu menghalangi kita berbuat kebaikan. Sudah, berbuat saja kebaikan. Sama dengan nadar. Tidak harus bernadar orang untuk berbuat kebaikan. Nanti kalau anakku sembuh baru saya puasa sunnah. Ya, tidak usah pakai nadar untuk berbuat kebaikan. Nanti kalau saya lulus ujian baru saya bersedekah. Tidak usah tunggu lulus ujian. Seolah-olah nadarnya menjadi penghalang dia berbuat kebaikan. Nah, sama ini, sumpahnya menjadi penghalang dia berbuat kebaikan. Ya, tidak usah sumpah untuk berbuat kebaikan. Berbuat saja. Jaga, kalau takut ria, ya jaga keikhlasan niat kita. Disitulah tantangannya. Ya, kita berbuat dan tetap menjaga keikhlasan niat kita. Jangan sampai disusupi ria. Tidak usah pakai sumpah demi untuk menyembunyikan identitas diri kita dalam berbuat kebaikan. Bismillah, sampaikan saja, berbuat kebaikan saja, tetap menjaga keikhlasan niat kita. Nah, Taib ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita bawakan dari kelanjutan pembahasan tentang sumpah dari kitab Al-Wajiz. Mudah-mudahan yang kita bawakan ini bermanfaat. Insyaallah taala kita sambung pembahasannya di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.